Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar buruk untuk semua KPM PKH ataupun BPNT dan juga tentu untuk seluruh masyarakat Indonesia. Perlu tahu informasi ini terkhusus bagi teman-teman yang merupakan KPM PKH BPNT namun hingga saat ini masih belum menerima bantuannya. Bagaimana informasi lengkapnya? Teman-teman simak dan tonton video ini sampai habis, jangan di-skip agar tidak ada informasi yang terlewatkan dan juga gagal paham. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ya untuk di-subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan updatean seputar informasi bantuan sosial dari pemerintah, program Kartu Prakerja, serta informasi penting lainnya. Nah, teman-teman dan seluruh masyarakat Indonesia tentu sudah mengetahui bahwasanya pemerintah sudah mempersiapkan anggaran untuk bantuan sosial di tiap tahun. Begitu juga dengan di tahun 2023. Dan tentu sudah sangat banyak ya teman-teman bantuan sosial yang sudah dikucurkan oleh pemerintah yang mana tujuannya tentu untuk membantu mensejahterakan masyarakat Indonesia yang kurang mampu. Baik dari bantuan sosial reguler berupa bantuan sosial PKH BPNT ataupun bantuan sosial tambahan lainnya. Dan ketika kita berbicara terkait tentang bantuan sosial PKH BPNT, ini merupakan bantuan yang sangat banyak membantu masyarakat karena kuotanya juga sangat besar. Nah, tercatat teman-teman di sini Kementerian Sosial sinergi selamatkan potensi kerugian negara dalam penyaluran bantuan sosial lebih dari 523 miliar. Nah, ternyata ini juga kasusnya sangat mengerikan ya teman-teman, di mana sekitar 523 miliar dana bantuan sosial dapat diselamatkan oleh Kementerian Sosial. Nah, kenapa hal ini bisa terjadi? Di sini dapat kita lihat teman-teman. Untuk rinciannya, Kementerian Sosial berhasil selamatkan kerugian negara dengan penidaklayakan penerima manfaat bantuan sosial sebanyak 2.284.392 KPM. Nah, hal ini tentu merupakan bagian dari komitmen Kementerian Sosial untuk memperbaiki data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS agar lebih akurat sehingga penerima bantuan sosial ke depannya dapat lebih tepat sasaran. Nah, jadi teman-teman di sini perlu diketahui bahwasanya data penerima bantuan sosial itu akan selalu dilakukan pengecekan oleh pendamping sosial daerah masing-masing. Tujuannya apa? Tujuannya untuk melihat apakah penerima manfaat masih dikatakan layak atau ternyata tidak layak lagi untuk menerima bantuan sosial. Nah, karena ada beberapa poin juga yang perlu ditekankan bahwasanya masyarakat tersebut tidak pantas menerima bantuan sosial, seperti memiliki gaji di atas UMP, UMK, itu tentu tidak layak untuk menerima bantuan sosial. Atau ada anggota keluarganya yang PNS, ASN, Polri, TNI, itu juga tidak layak untuk menerima bantuan sosial. Atau juga sudah tergolong sebagai keluarga yang mampu. Ini juga sangat banyak ya kita temui di lapangan atau di sekitar kita, masyarakat yang sudah mampu juga bisa menerima bantuan sosial. Nah, kesalahan data inilah yang diperbaiki oleh Kementerian Sosial sehingga sebanyak 2.284.392 KPM dikeluarkan sebagai penerima bantuan sosial. Nah, jadi selain pemerintah daerah, Kementerian Sosial juga bekerja sama tentunya dengan KPK, Komisi Pemberantasan Korupsi, Dirjen Administrasi Hukum Umum atau AHU Kemenkumham, BPJS Ketenagakerjaan, Dirjen Dukcapil Kemendagri dan Badan Kepegawaian Negara atau BKN dalam upaya pengawasan dan pemadanan data. Nah, jadi di sini tercatat sebanyak 41 juta lebih data diperbaiki bersama Pemda. Kemudian sebanyak 64
68 juta lebih data ternyata ditidurkan. Kemudian 6 juta lebih data yang dinyatakan tidak layak sebagai penerima bantuan sosial dan sebanyak 21 juta lebih data baru diusulkan. Jadi bagi teman-teman yang mungkin sudah dilakukan survei oleh pendamping sosial ke rumah masing-masing dan sampai saat ini masih belum mendapatkan bantuan sosial, ternyata sebanyak 21 juta itu ada data baru yang diusulkan sebagai penerima bantuan sosial ke depannya, teman-teman. Nah, di sini juga perlu diketahui ada hasil evaluasi didapatkan oleh Kementerian Sosial dan ini tentunya sangat kita sayangkan terjadinya hal-hal seperti ini, teman-teman. Kita lihat untuk poin yang pertama, sebanyak 493.137 penerima bantuan sosial gajinya di atas UMK. Kemudian sebanyak 23.879 penerima bantuan sosial adalah ASN. Kemudian sebanyak 13.369 terdaftar pada Ditjen AHU. Nah, tentu data ini sudah dievaluasi oleh Kementerian Sosial dan lembaga-lembaga terkait. Nah, jika data tersebut tidak segera ditindaklanjuti, maka teman-teman, negara akan memiliki potensi kerugian sebanyak 140 miliar per bulan. Nah, jadi Ibu Risma yang merupakan Menteri Sosial Republik Indonesia juga mengatakan, makanya pada tahun 2021 kami sudah mencoba evaluasi tiap 6 bulan. Itu data sudah tidak update. Karena itulah deviasinya terlalu tinggi jika kami melakukan pembaharuan tiap 2 tahun sekali. Resiko ketidakakuratan data sangat tinggi. Akhirnya, Bu Risma ini mengusulkan agar pembaharuan data dilakukan tiap bulan. Dan hal ini juga disambut oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Bapak Dr. Pahala Nainggolan, di mana beliau mengatakan Kementerian Sosial telah melakukan perbaikan yang signifikan untuk mengatasi permasalahan DTKS dan kami berharap akurasi data dengan cara berbagi data antara kementerian atau lembaga serta peran aktif pemerintah daerah akan menjadi suatu proses bisnis reguler. Jadi updating data ini harus dilaksanakan secara terus-menerus dan berkesinambungan. Nah, teman-teman, itu informasi yang tentunya sangat mengejutkan juga bagi kita semua, tapi ini juga merupakan hal positif yang sudah dilakukan oleh Kementerian Sosial untuk melakukan pengecekan kembali data DTKS. Dan teman-teman, di sini juga perlu dilakukan terkhusus bagi teman-teman yang merupakan KPM-PKH dan BPNT, dicek lagi apakah ada perubahan terhadap komponen yang dimiliki dalam keluarga masing-masing. Jika ada, silakan dilaporkan pada pendamping sosial. Kemudian jika memang teman-teman ada anggota keluarganya yang merupakan pegawai atau memiliki gaji di atas UMK UMP, silakan teman-teman juga laporkan kepada pendamping sosial agar dapat diperbaharui data teman-teman. Apalagi jika di dalam keluarganya atau bahkan teman-teman sendiri statusnya udah ASN, PNS, itu kan juga perlu dilakukan update data diri. Namun jika teman-teman masih belum menerima bantuan sosial PKH BPNT di bulan ini untuk pencairan PKH tahap 3 dan BPNT tahap 45, namun teman-teman memang masih layak ya sebagai penerima, ditunggu saja karena untuk proses pencairan bantuan PKH BPNT itu dilakukan secara bertahap dan akan tetap berlangsung hingga akhir September tentunya, teman-teman, baik melalui Bank Himbara ataupun melalui PT Pos Indonesia. Jadi nggak perlu juga khawatir jika memang teman-teman layak sebagai penerima bantuan sosial, pasti dana bantuan tersebut akan teman-teman terima sesuai dengan nominal yang sudah ditetapkan juga oleh Kementerian Sosial tentunya. Oke teman-teman, itu dia terkait tentang updatean informasi bantuan sosial pada hari ini terkhusus untuk bantuan sosial reguler, bantuan sosial PKH, dan BPNT. Semoga informasi yang kami berikan dalam video ini bermanfaat. Dan sekali lagi bagi teman-teman yang baru menemukan channel kami, jangan lupa ya untuk di-subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan updatean seputar informasi bantuan sosial dari pemerintah, program kartu prakerja, serta informasi penting lainnya. Sehat serta sukses
sukses selalu untuk teman-teman. Dan saya tutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.